Halo semua, selamat datang di channel Najwa. Di sini aku bakal sharing tentang pengalaman dan opini aku untuk beberapa hal. Mudahan kalian enjoy ya dengerinnya. Sesuai dengan judul, aku bakal bahas tentang keresahan remaja. Kebetulan ini aku dapat sendiri dari pengalaman dan juga dari kisah-kisah teman. Kalau aku bilang masa remaja yang paling membimbangkan itu adalah SMA tahun akhir. Kenapa aku bilang gini? Ya karena emang itu yang aku rasain. Kalau kalian setuju ya oke, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kenapa sih menurut aku masa SMA tahun akhir itu membimbangkan? Karena kayak kalian benar-benar disuguhkan dengan pilihan besar gitu. Meskipun ya bisa dibilang pilihan itu masih tahap awal dalam perjalanan hidup sesungguhnya. Tapi ya justru dari awalan itu banyak kebimbangan yang muncul. Kayak istilahnya kita itu pemula dalam memilih. Ya meskipun dari sekolah dasar pun kita udah dilatih memilih dengan soal-soal pilihan ganda, tapi untuk pilihan besar kayaknya ini emang awalnya sih. Aku beberapa kali ngerasa resah. Iya, resah gitu. Satu kata yang emang cocok mendeskripsikan perasaan aku menghadapi akhir tahun SMA ini. Tapi keresahan itu hilang ketika ada sebuah kutipan yang dilontarkan oleh guruku. Beliau mengatakan semua itu butuh kesabaran dan iman. Itu adalah salah satu kutipan beliau yang paling pendek, namun yang paling bermakna menurutku. Kalau kita balik ke kata itu lagi, semua butuh kesabaran dan iman. Itu benar banget karena beberapa kali aku menemukan orang yang ingin menggapai sesuatu, tapi mau langsung dapat gitu dan gerusukan. Kayak bagaikan orang yang cuma mau hasil yang keren, tapi nggak mau berproses. Menurut aku sendiri, semua hal itu akan lebih berarti kalau kita menikmati proses. Mau itu sebuah kegagalan, kekalahan, maupun kemenangan. Aku ada juga nih cerita tentang keresahan dari teman aku yang ragu tentang mimpinya alias ngerasa nggak bisa menggapai hal itu. Sebenarnya aku juga pernah ngerasain hal itu, bahkan sering. Ragu akan mimpi itu pasti ya. Bahkan kayak aku pernah gak yakin gitu tentang mimpi aku sendiri. Tapi hal yang harus kalian ingat adalah aku ada dapat dari Twitter gitu kata-kata nih. Jangan menyerah dalam bermimpi dan jangan pernah kalian bermimpi kalau cuma untuk menyerah. Wah, aku setuju banget waktu pertama kali baca kutipan ini karena kayak kata-katanya itu simple tapi menohok gitu loh. Apalagi di kata-kata terakhirnya yang mengatakan jangan pernah bermimpi kalau cuma untuk nyerah. Memang sih, kita nggak tahu ya mimpi kita itu ke depannya bakal gimana. Tapi menurut aku sendiri, mimpi itu emang sesuatu yang harus diusahakan. Kalau emang pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, itu balik lagi dengan ketentuan yang di atas. Jadi kalau kalian udah punya mimpi nih, udah usaha, jangan lupa untuk tetap ikhtiar atau menyerahkan semuanya kepada yang di atas. Gitu. Terus ada juga nih temen aku yang terhalang dengan orang tua. Mungkin kalian juga ada yang ngalamin. Ya dia kayak beda antara orang tua yang inginkan dan dia inginkan gitu. Aku juga pernah ngalamin ini. Dan aku pernah lihat tweet dari Twitter gitu yang mengatakan kalau pilihan lo dan orang tua lo beda, ya jalani aja pilihan lo. Karena pada akhirnya lo yang bakal ngejalani hidup itu nantinya. Jujur, waktu baca ini aku kurang setuju. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa gitu loh terlalu egois. Kita juga harus pertimbangin saran orang tua. Siapa tahu itu memang terbaik gitu loh. Tapi kalau emang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tips aku kalau menyanggah kalian jangan ngelawan. Ya karena orang tua itu hatinya lembut banget ya, apalagi kalau sama anaknya. Mungkin kalian bisa yakinkan dengan ngasih tahu kelebihan kalian, misalnya kuliah di sini atau jurusan ini, dan dihubungkan dengan bakat dan minat kalian. Intinya kayak pelan-pelan ngasih taunya gitu loh. Oke, udah di penghujung podcast Najwa. Sekali lagi ini opini aku ya. Dan berdasarkan hal yang udah aku alami juga,
Meskipun beberapa hal di atas masih aku alami, tapi perlu diingat, jangan pernah menyerah untuk sebuah mimpi dan jadilah best lifer versi kalian sendiri. Jangan pernah jadikan orang lain tuh sebagai tolak ukur. Kalau bisa ya jadi motivasi aja gitu loh. Karena pengalaman aku kalau jadiin orang sebagai tolak ukur itu bakal jadi insecurity banget sih. Kayak insecure mulu gitu. Itu aja dari aku. Sampai jumpa di podcast Nazul selanjutnya. Bye.